Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan nilai perolehan, persediaan, dan HPP. Harga perolehan dan cara menghitung pada aktiva tetap. Harga perolehan sebagai harga beli yang ditambah dengan biaya keseluruhan. Harga tersebut dikorbankan agar memperoleh dan mempersiapkan aktiva tetap untuk dapat dioperasikan sesuai dengan prinsip ekonominya, bahwa aktiva tetap ini harus dicatat dan disesuaikan dengan harga perolehannya. 1. Harga perolehan pada aktiva tetap pembelian tunai. Aktiva tetap merupakan harta berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi serta penyediaan barang maupun jasa. Maksud dari harta berwujud adalah harta yang telah diolah dan siap dipakai untuk proses operasi perusahaan yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun lamanya. Jika melakukan transaksi secara tunai, maka harga perolehannya adalah total harga pembelian bersih setelah dikurangi dengan potongan tunai kemudian ditambah dengan pengeluaran. 2. Harga perolehan aktiva tetap pada pembelian kredit. Pembelian kredit merupakan transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pembayaran jangka waktu tertentu disertai dengan bunga pembelian. Jenis bunga yang sering digunakan dalam transaksi yaitu bunga eksplisit dan implisit. Dalam menghitung harga perolehan transaksi bunga tidak perlu dihitung karena bunga merupakan pengorbanan dana dari pihak lain. 3. Harga perolehan aset tetap dengan menggunakan wesel bunga. Contoh, PT Pertamina Persero membeli perlengkapan pabrik dengan harga 85 juta secara tunai, dengan uang muka yang diberikan senilai 30 juta dan sisanya akan dibayar dengan wesel berbunga 10% dengan jangka waktu 1 tahun. Hitunglah perolehan aset tetapnya. Penyelesaian. Perlengkapan pabrik debit 85 juta, kas kredit 30 juta, utang wesel kredit 55 juta. Dan ketika wesel jatuh tempo, maka nominal yang harus dibayar setelah bunga ditambah dengan bunganya. Jadi, besar bunga wesel adalah 55 juta dikali 10% sama dengan 5.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya utang wesel debit 50 juta, biaya bunga debit 5.500.000, kas kredit 55.500.000 rupiah. Selanjutnya yang keempat, harga perolehan aktiva tetap milik sendiri. Aktiva tetap yang dikelola sendiri muncul karena tidak adanya transaksi pembelian atau tidak terikat kontrak pembangunan lain. Maka dari itu, perusahaan tersebut mengalokasikan semua biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan perusahaan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan meliputi biaya bahan pokok, gaji tenaga kerja perusahaan, dan biaya overhead. Biaya overhead yang dimaksud yaitu biaya listrik, air, asuransi, perlengkapan, dan peralatan pabrik. Untuk mengalokasikan dana perlu diperhatikan pembagiannya. Misalnya memisahkan antara biaya pembangunan dan biaya overhead. Dan yang kelima, harga perolehan aktiva tetap dengan menerbitkan saham. Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang kepemilikannya atas nama suatu perusahaan. Artinya, jika seseorang membeli saham perusahaan, maka orang tersebut sudah menjadi pemilik perusahaan. Nilai harga saham di pasar merupakan ukuran layaknya atas harga produk harta yang dimiliki seutuhnya. Selanjutnya, definisi dan klasifikasi persediaan. Persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Di perusahaan pemanufakturan, terdapat 3 klasifikasi persediaan. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Biaya perolehan persediaan dan pengendalian akuntansi. Biaya perolehan persediaan terdiri atas harga beli neto, biaya pengangkutan, dan biaya lainnya yang dapat ditelusur secara langsung ke proses pembelian persediaan. Terdapat 2 alternatif sistem pengendalian akuntansi terhadap persediaan. Pertama, sistem periodik atau sistem fisis. Kedua, sistem perpetual atau sistem permanen atau sistem buku. Perbedaan sistem periodik dan sistem perpetual.
Pada sistem periodik, pembelian barang dagangan didebit ke akun pembelian, biaya angkut pembelian didebit ke akun pengangkutan pembelian, retur atas barang yang dibeli dikredit ke akun retur pembelian, dan potongan pembelian tunai dikredit ke akun potongan pembelian. Ketika terjadi penjualan, akun persediaan tidak dikredit meskipun persediaan secara fisik berkurang. Dengan cara seperti itu, akun persediaan tidak menunjukkan saldo yang up-to-date setiap saat. Persediaan akhir ditentukan dengan perhitungan fisik persediaan. HPP dihitung pada akhir periode akuntansi dengan model perhitungan persediaan awal ditambah dengan pembelian neto, lalu hasilnya dikurang dengan persediaan akhir. Selanjutnya dalam sistem perpetual, pembelian persediaan didebit ke akun persediaan, retur atas barang yang dibeli dikredit ke akun persediaan, dan potongan pembelian dikredit ke akun persediaan. Ketika terjadi penjualan, akun HPP didebit dan akun persediaan dikredit sebesar biaya perolehan persediaan yang dijual. Perhitungan fisik persediaan pada akhir periode dilakukan untuk memverifikasi saldo akun persediaan yang didebit dan dikredit setiap terjadi perubahan. Untuk mempermudah pengendalian terhadap persediaan, sistem perpetual menyediakan satu kartu persediaan untuk setiap jenis persediaan. Kartu ini berfungsi sebagai buku pembantu persediaan dan digunakan untuk mencatat mutasi setiap hari. Rumus biaya persediaan. Rumus biaya sesuai arus barang secara fisik. Rumus ini mempengaruhi laba atau rugi dan nilai persediaan. Rumus ini disebut rumus identifikasi khusus karena rumus ini mengidentifikasi secara spesifik arus keluar barangnya. Arus keluar barang harus dicari asal-usulnya dari pembelian tanggal berapa dan berapa biayanya. Jadi, arus biayanya akan sesuai benar dengan rumus fisik barangnya. Rumus ini diterapkan untuk sejenis persediaan yang normalnya tidak dapat dipertukarkan dan barang atau jasa yang dihasilkan dipisahkan untuk proyek. Contohnya, saldo persediaan 6 unit pada akhir Mei terdiri atas 10 unit dari pembelian 5 Mei. 40 unit dari pembelian 16 Mei dan 10 unit dari pembelian 30 Mei. Kolom pertamanya ada tanggal, kolom keduanya jumlah unit, dan kolom ketiga biaya perolehan, dan kolom keempat biaya perolehan atau total. Adapun HPP dihitung dengan cara seperti berikutnya. Barang tersedia dijual, dilihat data sebelumnya. 100 kali 100 tambah 75 kali 110 tambah 10 kali 120 sama dengan 19.450 kurang persediaan akhir sama dengan 6.600. Harga pokok penjualan sama dengan 12.850. Rumus biaya berdasar anggapan. Rata-rata tertimbang. Rumus ini menganggap bahwa biaya perolehan yang melekat pada barang dagangan adalah rata-rata dari biaya total. Dengan bahasa sehari-hari, barang yang dibeli antara satu tanggal dan tanggal-tanggal lain dicampur aduk. MPKP atau First In, First Out atau FIFO beranggapan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali siap dan mempunyai urutan pertama untuk dijual. Barang yang siap dan mempunyai urutan kedua adalah barang yang masuk atau dibeli pada pembelian kedua dan seterusnya. Jika pada akhir periode masih ada barang yang tersisa atau belum terjual, maka barang itu berasal dari pembelian pada tanggal atau tanggal-tanggal terakhir. MTKP atau Last In First Out atau LIFO
menganggap bahwa barang yang masuk atau dibeli paling akhir justru memiliki urutan pertama untuk dijual. Jika pada akhir periode masih ada barang yang tersisa, maka barang tersebut berasal dari pembelian pertama. Meskipun MTKP tidak diperkenankan oleh SAK etap. Penilaian persediaan. Dengan sistem periodik atau perpetual dan rumus-rumus biaya manapun, persediaan akhir dapat ditentukan biaya perolehannya. Itulah nilai yang akan dicantumkan di neraca. Namun apabila terdapat penurunan nilai persediaan karena faktor-faktor tertentu seperti kerusakan, keusangan, atau penurunan harga jual, maka biaya perolehan yang melekat pada persediaan akhir tidak layak sebagai pengukur nilai di neraca. Dalam hal terdapat penurunan nilai persediaan, diukur sebesar harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan biaya untuk menjualnya. Pengukuran ini sering disebut nilai realisasi bersih. Perusahaan harus mengikuti kerugian penurunan nilai oleh karena nilai realisasi bersih hanya diterapkan jika terjadi penurunan nilai. Maka metode ini disebut juga dengan terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Yang berikut ada penyajian dalam neraca. Persediaan dilaporkan di neraca dalam kelompok aset lancar jika perusahaan mengklasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan likuiditasnya, maka persediaan dilaporkan di bawah piutang usaha dan piutang wesel. Yang berikutnya ada harga pokok penjualan dan komponen penting. Harga pokok penjualan merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja, bahan dan overhead dalam proses pembuatan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan sepanjang suatu periode. Berikut ada komponen-komponen HPP. Yang pertama, persediaan awal barang dagang merupakan persediaan yang tersedia di awal periode akuntansi perusahaan. Saldo persediaan awal barang ini bisa dicek di neraca saldo periode berjalan atau neraca saldo di awal perusahaan pada tahun sebelumnya. Yang kedua, persediaan akhir barang dagang adalah persediaan barang yang tersedia di akhir periode akuntansi perusahaan atau akhir tahun buku berjalan. Nilai saldo ini bisa diketahui pada data penyesuaian perusahaan di akhir periode akuntansi. Yang ketiga, pembelian bersih adalah keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan untuk pembelian barang tunai atau kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan retur pembelian yang sedang terjadi. Kemudian langkah-langkah untuk menghitung harga pokok penjualan. Yang pertama, menghitung penjualan bersih. Rumusnya yaitu untuk penjualan bersih, penjualan dikurangi retur penjualan ditambah potongan penjualan. Kemudian yang kedua, untuk menghitung pembelian bersih. Rumus pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Yang ketiga, menghitung persediaan barang. Rumusnya persediaan barang sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Yang keempat, nilai persediaan barang didapat dari menjumlahkan persediaan awal dengan pembelian bersih. Yang kelima, menghitung harga pokok penjualan. Rumus HPP sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Sekian hasil representasi kami. Terima kasih.